Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny M. Mokodobit, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Kotomobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini Selasa 6 Juni 2023, di saat saya mengamati konstelasi politik yang ada di Republik ini, saya jadi ngeri. Kenapa saya jadi ngeri? Karena dengan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa beliau akan cawe-cawe dalam Pilpres dan Pileg 2024 yang akan datang, maka ini bagi saya merupakan sesuatu hal yang wajib diwaspadai oleh semua masyarakat Indonesia sebab berpotensi melahirkan sesuatu yang tidak mengenakan di Republik ini. Nah, apa yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo saat ini merupakan jawaban terhadap apa yang saya prediksi pada tahun 2021 lalu di awal Jenderal Muldoko mengkudeta Partai Demokrat. Nah, pada saat itu bahwa apa yang dilakukan oleh Jenderal Muldoko selaku Kepala Staf Presiden, otomatis pemerintah terkait atau ikut serta di dalamnya. Nah, seperti apa video tersebut? Baik kita ikuti dalam tayangan berikut ini. Partai Demokrat itu dibangun dengan darah, keringat, darah, dan air mata. Bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Kok ngana seenaknya ngana mau ambil itu partai? Belum tahu. Muldoko, supaya ngana tahu, itu ada kurang lebih 20 juta yang warga dari Partai Demokrat semua itu mengada pangana, harusnya ngana malu, ngana mantan panglima, pangkat tertinggi ngana sudah apa, jabatan tertinggi ngana sudah apa di partai di Indonesia ini. Sekarang ngana ada di wilayah pemerintahan Jokowi, tapi ngana permalukan pemerintah. Apapun alasan mereka, ngana itu orang pemerintah, kepala KSP kok ngana kudeta Partai Demokrat, otomatis pemerintah terkait. Nah, jelas dalam video tersebut tahun 2021 awal saya sudah mewarning bahwa keberadaan Muldoko itu ada campur tangan pemerintah, dalam hal ini Presiden. Dan untuk itu saya khawatirkan yang sampai ke depan, manakala Presiden masih tetap seperti itu, bukan mustahil akan berdampak buruk bagi peradaban hukum di Republik ini. Selanjutnya saya juga sudah ingatkan agar Presiden Joko Widodo meninjau kembali jabatan yang diberikan kepada Jenderal Muldoko selaku KSP. Sebab dengan adanya jabatan tersebut, justru dia semena-mena mau mengkudeta partai politik orang lain, di mana dia sendiri tidak ada hak 1/1000% pun ya untuk menjadi pimpinan Partai Demokrat, karena dia bukan anggota Partai Demokrat dengan berbagai catatan yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Namun Presiden masih tetap mempertahankan beliau sampai saat ini. Seperti apa yang saya sudah warning pada saat itu, kita lihat dalam tayangan berikut ini. Hei Pak Muldoko, untuk Anda ketahui KLB itu kalau bukan ada orang di balik pelaksanaan KLB, mustahil bisa terlaksana. Karena apa? Pada saat pelaksanaan KLB itu, seorang kolonel TNI datang melarang, membubarkan karena melanggar prokes, protokol kesehatan. Tapi bisa saja terlaksana. Padahal kolonel itu diperintah oleh Gubernur Sumatera Utara yang notabene adalah ketua tim penanggulangan COVID Sumatera Utara. Itu gagal. Kenapa demikian? Karena ada orang di balik itu. Siapa orangnya? Ya Anda sendiri sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kalau Anda bukan Kepala KSP, mustahil KLB itu bisa terlaksana karena tidak ada yang bisa membackup. Maka dari itu berarti Anda sudah menyalahgunakan jabatan Anda. Dasar itu saya minta kiranya Bapak Presiden Joko Widodo segera meninjau jabatan yang diberikan kepada Bapak Muldoko karena dia sudah salah gunakan. Nah, jelas dalam video tersebut saya sudah warning bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo kalau menyatakan harus netral, maka dia harus mencopot Jenderal Muldoko dari jabatan KSP. Namun kenyataannya beliau masih tetap mempertahankan. Dan saat ini terjawab bahwa beliau sudah mengakui bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam Pilpres dan Pileg di 2024. Nah, ini sesuatu hal yang sangat mengerikan bagi saya. Sebab apabila Presiden selaku kepala negara kemudian tidak bisa netral untuk urusan ini, bukan mustahil ya. Apa yang sedang dilakukan oleh Muldoko saat ini melakukan peninjauan kembali terhadap Partai Demokrat ya, maka bukan mustahil Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung akan mengabulkan apa yang digugat oleh Muldoko. Dan apabila ini terjadi, pasti kemarahan daripada masa Partai Demokrat itu yang utama akan terjadi, dan simpati daripada masyarakat umum terhadap Partai Demokrat itu akan lahir, karena Jenderal Muldoko itu sama sekali tidak punya hak ya untuk menjadi pimpinan Partai Demokrat. Namun jika kemudian Mahkamah Agung mengabulkan PK dari Muldoko kemudian mengalihkan kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY kepada Muldoko, maka bukan mustahil akan terjadi pemberontakan daripada kader Partai Demokrat didukung oleh masyarakat umum, karena ini menyangkut
penegakan hukum, di mana hukum sudah hancur-hancuran, memberikan hak kepada orang yang sama sekali tidak berhak. Dan ini juga, dan apabila ini tidak diantisipasi, bukan mustahil akan terjadi revolusi di Republik ini. Ini kekhawatiran saya, sehingga saya minta kepada Presiden Joko Widodo agar kembali netral sebagai kepala negara. Ambil contoh bagaimana kemarin Habibie setelah selesai menjabat presiden, kemudian Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY. Ketika mereka tidak lagi presiden, mereka bersikap netral sehingga tidak berdampak buruk bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian Denny Mokrompit dari Kota Magu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.